Berikut ini kita dengarkan kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amara bittaqir wa akhbara anna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ankara 'alal ladzina yu'riduna 'ala tadhkir. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin fada'an ila Allah wa dzakkara bi ayyamillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesempatan untuk beribadah maupun kenikmatan dalam beribadah, sehingga kita hingga detik ini dapat menunaikan ibadah puasa serta ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membimbing kita semuanya dari jalan yang gelap gulita, jalan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam asyiratul mustaqim. Dan Nabi yang sangat mulia karena mukjizatnya berupa Al-Quranul Azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, Bapak Ibu sekalian serta saudara yang saya cintai, Allah SWT pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillah, maka sesungguhnya kita semuanya merupakan milik Allah, dan kepada Allah lah, kepadanya kita akan pulang, kita akan dikembalikan. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah SWT serta saudara sekalian, Bapak Ibu, di Indonesia ini ada salah satu aktivitas yang tidak ada, bahkan tidak ditemukan di beberapa negara yang lainnya. Bukan iktikaf maupun bukan yang namanya bagi-bagi takjil, melainkan pulang kampung atau mudik. Jadi di Indonesia ini memiliki ciri khas, jika hari raya ini sudah mendekati, maka otomatis seluruh mayoritas umat muslim yang ada di Indonesia ini melaksanakan yang namanya mudik atau pulang kampung. Dan beberapa di antara kita pasti akan melaksanakannya nanti sekitar H-3 Lebaran ataupun H-5 sebelum Lebaran maupun H-10 sebelum Lebaran. Maka Bapak Ibu sekalian, mudik ini merupakan hal yang dilaksanakan setahun hanya sekali saja. Jadi di bulan-bulan yang lainnya tidak ada yang namanya kata mudik. Dan seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, meskipun rumahnya ini di luar negeri, maka ketika akan datang yang namanya Lebaran atau hari raya, maka langsung orang yang ada di luar negeri ini langsung pulang kampung untuk bersilaturahmi kepada orang tuanya masing-masing, kembali ke rumahnya masing-masing. Tetapi para pemirsa, Bapak Ibu serta saudara sekalian, mudik ini bersifat sementara saja. Jadi ketika kita semuanya besok akan melaksanakan mudik, maka mudik itu hanya selesai setelah waktunya telah ditentukan. Maka ketika kita mudik mungkin hanya seminggu saja kita mudik di rumah orang tua kita masing-masing, ataupun mungkin 2 mingguan kita mudik di rumah orang tua kita masing-masing. Tetapi ada mudik yang kita itu tidak akan pernah
untuk kembali lagi. Apa itu Bapak Ibu sekalian, para jamaah, para pemirsa? Maka mudik yang abadi, mudik yang tidak akan pernah kita kembali lagi, yakni mudik kepada Allah SWT. Jadi maka telah saya sebutkan tadi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita semua ini hanya milik Allah SWT, dan kepada Allah lah, kepadanya kita akan dikembalikan, kita akan kembali. Maka sepatutnya para pemirsa, Bapak Ibu sekalian serta saudara, di dunia ini kita tidak akan pernah merasakan kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya di dunia ini. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahasanya, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Jadi tidaklah kehidupan di dunia ini hanyalah suatu permainan saja dan senda gurau saja. Jadi Allah menurunkan seluruh umat muslim, bahkan para bapak-bapak kita sekalian, para leluhur kita, yakni Nabi Adam, diturunkan ke bumi ini, menjadikan bumi atau dunia ini hanya sebagai permainan saja atau senda gurau. Jadi kita diuji di dunia ini, kita diberikan kesempatan, kita diberikan fasilitas berupa dunia ini, dan Allah menguji apakah kita ini dapat memanfaatkan dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan manusia, jin dan manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian serta saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada bulan Ramadan ini, khususnya kita sekarang sudah menginjak pada akhir-akhir Ramadan, maka kita harus lebih bersemangat lagi. Kita harus lebih meningkatkan amalan-amalan kita, meningkatkan ibadah-ibadah kita. Karena kita tidak tahu para jamaah sekalian, kita tidak tahu para pemirsa, bahwa kita akan menemui Ramadan yang akan datang. Kita tidak akan menjamin umur kita ini akan sampai pada Ramadan yang akan datang. Maka dari itu di Al-Quran dijelaskan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa ini pasti akan diambil oleh Allah SWT. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Kita dimanapun kita berada, dimanapun kita bersembunyi, maka kematian itu akan menghampiri kita. Jadi kita tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, para saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita tidak bisa menunda yang namanya mudik kepada Allah atau pulang kampung kepada Allah. Ketika kita sudah dipanggil oleh malaikat maut, maka kita tidak bisa menundanya. Kita tidak bisa, malaikat maut, saya belum mau mati dulu, saya ingin menikmati, saya ingin bertobat dulu. Tidak bisa, para Bapak Ibu sekalian. Karena ketika maut itu sudah datang di hadapan kita, maka yang kita siapkan hanya satu, amalan-amalan kita. Idza mata ibni Adam in qata'a amalu illa min salatin. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Jadi sedekah jariyah, waladun sholihun yad'u lahu. Jadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat kepada yang mengajarkannya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Maka kesimpulannya, mari kita semuanya memperbanyak amal ibadah kita di hari-hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Mari kita mengejar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Mari kita fokuskan segala pikiran kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Mari kita bermuhasabah diri, kita jadikan yang namanya maut, ajal atau kematian itu sebagai bahan bermuhasabah diri kita kepada Allah SWT. Ingin saja jika ada salah perkataan atau apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum persembahan dari Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan. Siaran ini bisa Anda saksikan setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.